Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Robilia Febrina. Saya seorang guru produktif di jurusan Multimedia SMK Negeri 1 Pugaan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik yang saya lakukan pada masa pandemi kemarin dan masih saya terapkan di tahun 2023 ini, yaitu memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok sebagai wadah untuk unjuk hasil karya ataupun juga produk dari praktek-praktek siswa saya. Pandemi yang terjadi di tahun 2019 menuntut sistem pendidikan mulai mencari inovasi dalam proses pembelajarannya, menyarankan agar seluruh kegiatan di institusi pendidikan itu harus jaga jarak dan menyarankan proses pembelajaran itu berlangsung dari rumah siswa masing-masing. Peralihan proses pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali membuat pola belajar siswa berubah, sehingga pertama, siswa kurang semangat dalam proses pembelajarannya. Dua, untuk praktek tidak bisa dilakukan karena harus belajar dari rumah masing-masing. Yang ketiga, tidak adanya bukti karya ataupun produk hasil dari praktek siswa. Yang keempat, pembelajaran tidak bisa berdiferensiasi karena tidak bisa mengetahui karakter dan juga kebutuhan dari siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran juga tidak bisa mengenal sosial emosional dari siswanya. Adapun yang menjadi tantangan dalam praktek baik ini, yang pertama adalah persiapan perlengkapan perangkat mengajar, mulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD interaktif, dan juga evaluasi pembelajaran. Yang kedua itu adalah kelengkapan alat dan juga bahan untuk kegiatan praktek. Nah, ini yang menjadi kendala besar apalagi dalam masa pembelajaran jarak jauh, karena rata-rata siswa itu tidak memiliki alat dan juga bahan untuk praktek seperti laptop, komputer, printer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak adanya bukti karya atau produk dari hasil praktek siswa. Adapun langkah-langkah ataupun strategi yang saya ambil untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk proses pembelajaran praktek, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Yang kedua, memanfaatkan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok sebagai wadah untuk siswa bisa unjuk bukti karya ataupun juga hasil dari praktek mereka. Menggunakan tagar yang sudah ditentukan ketika siswa mau mengupload hasil dari produk ataupun juga karya praktek. Selanjutnya mereka harus setor link dari media sosial yang berisi konten tugas dari hasil praktek mereka sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang paling penting itu adalah saling like dan juga memberikan komentar di setiap postingan dari teman-teman sekelasnya. Nah, inilah aksi proses yang saya laksanakan. Yang pertama, saya koordinasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Waka Kurikulum untuk kegiatan praktek, di mana saya meminta dalam 1 minggu itu saya minta 1 hari untuk khusus praktek siswa-siswi saya. Yang kedua, setelah koordinasi dilaksanakan, maka saya bersiap untuk segera menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD-nya, asesmennya untuk nanti akan dilaksanakan ketika praktek berlangsung. Yang ketiga, untuk pembelajaran berdiferensiasi sewaktu pandemi dan juga sewaktu pembelajaran tatap muka seperti sekarang tidak ada bedanya. Jadi di awal-awal kita melakukan yang namanya tes diagnostik ataupun kesiapan dari siswa-siswi kita. Jadi bisa dengan menanyakan kesiapan mereka dalam belajar, bagaimana kondisi mereka dan sebagainya. Apakah siap belajar? Iya. Siap belajar? Iya. Di samping itu pula namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan praktek kita bisa melihat langsung bagaimana karakter siswa, bagaimana kebutuhan yang mereka perlukan ketika pembelajaran. Nah, jadi kita bisa memilih yang mana siswa yang sudah mampu dan mana siswa yang masih belum mampu untuk mencapai keterampilan tersebut. Untuk siswa yang belum mampu, otomatis kita lakukan pendekatan ataupun juga bimbingan khusus supaya mereka secara perlahan dan pasti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.
pembelajaran berdasarkan sosial dan emosional siswa, maka kita harus bisa melakukan pendekatan juga kepada siswa-siswi. Di antaranya tidak melulu kita pembelajaran teori, tidak melulu kita praktek, bisa dengan kita makan bersama, bisa dengan bercanda bersama. Begitu mereka pun terbuka untuk menerima pembelajaran yang akan kita berikan. Nah, untuk P5 penguatan profil pelajar Pancasila pun selama masa pandemi itu tidak bisa kita laksanakan karena keterbatasan waktu dan juga situasi yang mengharuskan kita tidak bisa untuk berkumpul dengan banyak orang. Nah, selama pembelajaran tatap muka ini kita bisa melaksanakan full untuk kegiatan P5-nya. Salah satunya untuk kegiatan praktek itu kita membuka stand khusus ketika pelaksanaan market day. Jadi mereka belajar di sana bagaimana mandiri, bagaimana berwirausaha, tanggung jawab ketika ada orderan, disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, kerjasama, gotong royong, dan sebagainya. Untuk menunjang berjalannya dan lancarnya proses praktek baik ini, saya juga melaksanakan coaching dengan teman-teman, rekan-rekan sebaya, ataupun juga rekan guru lainnya. Jadi teman-teman itu bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Adapun untuk refleksi atas kegiatan aksi yang telah saya lakukan itu diantaranya sebagai berikut. Kalau menurut saya pribadi sih sangat inovatif karena mengajarkan kita cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bener banget, selain itu kita juga bisa sharing sama teman-teman hasil tugas kita dan membuat kita semangat untuk belajar. Dan selain itu juga kita bisa mempromosikan hasil karya jurusan. Nah, demikian praktek baik yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.